pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak, sebelum kita masuk dalam sesi konseling pada intinya, Bapak mungkin bisa menonton video yang telah saya bagikan. Di situ nanti Bapak bisa mengukur tingkat gangguan tidur Bapak. Sekarang. Ya. Oke. Nah, dari video yang Bapak telah nonton tadi, menurut Bapak, Bapak berada di tingkat gangguan tidur yang mana? Di situ ada akut dan kronis Bapak. Nah, akut itu berlangsung selama 1 malam hingga beberapa minggu. Sedangkan kronis berlangsung selama 3 malam dalam 1 minggu hingga lebih dari 3 bulan. Saya sebetulnya ya
saya tidak bisa katakan apakah yang pertama atau kedua, karena saya alami setelah saya berada di Palu ini. Iya, artinya itu tadi penyebabnya itu adalah faktor cuacanya. Iya, itu. Berarti dari tahun 2022 ini. Iya, dua-dua. Nah, berarti Bapak sudah berada di insomnia atau gangguan tidur yang kronis Bapak yang harus segera ditangani. Iya, iya. Nah, Kita masuk pada tahap nanti Bapak. Bagaimana kondisi tidur Bapak selama 1 minggu ini? selama 1 minggu ini, jadi kalau siang itu hampir saya tidak bisa tidur kalau siang, tidak bisa tidur siang. Kalau malam ya jam 9 sampai jam 2. Ya, jam 9 sampai jam 2 pagi ya. Jadi kalau saya sudah bangun jam 2 ya, kecil itu nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Sampai pagi itu. Pagi ya. Nah, jadi saya biasa kalau sudah bangun tidak bisa tidur lagi, saya salat istirahat ya, sampai menunggu salat subuh jam 4:30 sampai tiap pagi begitu ya. Berarti tidak ada perubahan yang Bapak yang Bapak terkemukakan kemarin rencana Bapak itu sudah ke dokter praktek, Ya, sampai apoteker. Iya, Berarti dari cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap Bapak. iya. Mungkin pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan tidur pada Bapak ini karena ini masih dengan lingkungan yang Iya. ada di Palu ini, Antara cuaca, menyesuaikan. penyesuaian, ya. Betul. Saya dengan lingkungan ya. Mungkin Bapak bisa cerita secara detail apakah ada faktor lain yang menyebabkan gangguan tidur Bapak? Contohnya kayak pikiran, mungkin Bapak banyak pikiran sehingga stres, atau ada yang lain? Ya, sebetulnya apa ya, tidak ada yang sebetulnya tidak ada yang terlalu apa namanya mengganggu pikiran lah, kita hanya itu saja soalnya ya, karena faktor itu ya selalu ya. Nah, tentunya juga kan berpengaruh terhadap ya apa namanya berpisah dengan keluarga, saudara-saudara kan begitu. Jadi pikiran-pikiran seperti itu aja. Betul ya, nggak ada yang terlalu berlebihan lah. Ya. Gitu. Kita fokus pada mengenai penyelesaian dengan lingkungan Palu ini, Bapak. Iya. Berarti kondisi Bapak saat ini, Bapak baru mulai menyelesaikan diri dengan lingkungan, dengan cuaca yang berada di Palu ini. Mungkin lalu di daerah Palopo sana tidak begitu terlalu panas, Bapak ya? Iya. Sehingga tidak di Palu sini baru kayak diri kita baru mau menyesuaikan dengan cuaca yang ada di Palu. Dari kondisi ini, langkah apa yang Bapak ingin lakukan untuk mengatasi masalah Bapak yang gangguan tidur? Ya, saya berusaha untuk apa namanya, pertama itu mengatur pola hidup lah sesuai dengan ya, kondisi kan, kondisi ya, termasuk masalah apa namanya makan itu, karena ya saya ya sampai sekarang ini tidak makan malam lah. Saya ya, dikemukakan di YouTube tadi ini kan ya, pola makan itu dua apa namanya
2 jam sebelum tidur, ya itu saya tidak terapkan. Ya, saya tidak makan malam, sore. Rata jam 4 atau jam 5 saya makan, ya makan malam itu tidak lama. Itu soal ya dari sisi pola makan juga, kemudian ya pola hidup itu tentunya saya harus menyesuaikan dengan lingkungan dan ya olahraga, jalan-jalan pagi, ya, masjid, sholat subuh, untuk ya itu kan termasuk olahraga. Gitu. Bapak tadi menyebutkan itu mengatur pola makan. Iya. Apakah Bapak mengonsumsi makanan yang berkafein kayak kopi? Iya, saya minum kopi tapi pakai kopi susu kan. Ya, tiap pagi. Ya. Apakah Bapak mau mencoba strategi lain untuk mengatasi masalah itu? Ya tentunya saya harus berusaha ya. Yang saya alami ini ya, baru ya banyak konsultasi lah pada ya, dokter, apoteker, kemudian teman-teman yang sudah lansia kan, kita harus berkonsultasi gitu ya. Di sini saya ada strategi untuk mengatasi masalah Bapak ini. Mungkin Bapak bisa mencoba. Nah, yang pertama, Bapak pernah melakukan pernapasan dalam? Ya, ini pernapasan dalam itu gimana? Nah, contohnya itu Bapak, kita itu menghirup udara melalui hidung, tarik, terus tahan sebentar, lalu Bapak hembuskan menggunakan mulut. Ya, saya biasa lakukan itu, dan itu kan juga obat jantung sebetulnya. Jadi kebiasaan saya itu kalau bangun subuh jam 2 atau jam 3, saya itu gerak badan itu. Saya terpaksa, ya, baru balas, baru begini, ya. Baru begini tanya, baru saya jalan gitu, dan alhamdulillah sampai hari ini saya punya tekanan jantung itu bagus, dan darah kan saya tiap subuh itu saya lakukan itu. Berarti Bapak perlu menerapkan ini rutin ya Bapak ya? Iya. Sebetulnya itu tadi itu obat jantung biasa lakukan. Ya. Selanjutnya itu ada yang kedua, meditasi Bapak. Jadi Bapak perlu meluangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk meditasi. Itu fokuskan pikiran Bapak pada pernapasan atau suara yang tenang untuk menenangkan pikiran Bapak. Jadi perlu Bapak kayak suara yang tenang, lingkungan yang tenang, sehingga Bapak itu enggak sulit tidur Bapak. Iya. Selanjutnya ada, Bapak pernah melakukan yoga? Belum. Di sini yoga juga mampu untuk mengatasi masalah tidur Bapak ini. Yoga ini bisa Bapak lakukan dengan beberapa gerakan ringan. Atau peregangan sebelum tidur untuk merilekskan otot dan pikiran Bapak. Contoh kayak tadi Bapak peregangan begitu termasuk yoga Bapak. Yoga itu ya. Nah dari situ nanti Bapak bisa mulailah sedikit demi sedikit untuk mengatasi masalah Bapak. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak merencanakan apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya tetap usaha ya, programkan untuk bagaimana bisa saya tidur secara normal lah. Artinya cara
pertama mengatur ya pola hidup ya, pola hidup ya, selain ya tetapi itu pola makan ya, tidak makan malam, kemudian olahraga kemudian dan harus berusaha untuk selalu konsultasi dengan dokter ya. Saya biasa kalau konsultasi dengan dokter, saya telepon dokter ya, yang teman saya telepon, saya begini apa solusinya. Kalau apoteker saya juga begitu, saya telepon aja. Saya kalau minta resep itu saya dikirim melalui saja, melalui telepon saja. Itu Pak, saya sangat mengapresiasi akan usaha Bapak ke depannya untuk mengatasi gangguan tidur Bapak itu. Iya. Ya saya termasuk ya di usia seperti ini kan, kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang seumur saya ya, sudah kebanyakan itu sudah ya pulang ke rumah ya, ada yang masih hidup tapi dari segi fisiknya sudah jauh ya, sangat ya tidak bisa jalan lagi. Alhamdulillah saya masih ya syukur masih fit lah dengan kondisi seperti ini ya. Karena saya memang kecil ya, sampai sekarang saya sangat menjaga kesehatan ya. Kesehatan itu bukan saja berobat, tapi memang kita punyaannya fisik ini harus kita jaga, kebersihannya ya bersih, harus mandi. Apalagi kalau kita sudah pensiun itu tidak boleh kita malas mandi. Iya, saya dengan ibu itu selalu kalau ya mandi subuh, jadi mandi pagi, mandi sore, apa harus kita jaga itu. Banyak kan kalau sudah pensiun kan sudah ya, tidak peduli lagi dengan gitu kan. Iya. Saya paham dengan usaha yang akan Bapak lakukan. Saya juga terus membantu Bapak dalam mengatasi masalah Bapak ini. Iya. Baik Bapak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Saya kira cukup ya untuk sementara. Terima kasih banyak. Iya. Baik Bapak, kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya di minggu depan. Apakah Bapak siap? Insya Allah, ya saya siap. Baik, konsultasi ke berapa kalinya ini? Ketiga ini, keempat minggu depan. Ya, sampai konsultasi ke berapa? Kelima Bapak. Kelima ya, saya siap. Ya, siap sekali. Terima kasih atas waktunya pada sesi konseling kali ini. Saya akhiri, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, terima kasih.